warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Gawe, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya teman-teman semuanya. Tapi kalau ada yang kurang sehat pun harus tetap semangat karena semuanya bakal berlalu. Oke. Selamat datang di acara webinar gawe.id. Wah, teman-teman udah rame banget nih ya malam ini. Pasti udah pada excited banget ya untuk acara webinar kita pada malam hari ini. Nah, acara ini diselenggarakan oleh gawe.id. Cari kerja, klik aja. Oke, nah ini kayaknya banyak banget ya yang hadir malam ini. Dan kita juga membuka ini untuk seluruh Sobat Gawe di Indonesia. Nah, boleh kali aku mau tanya-tanya nih dari teman-teman, boleh absen di kolom chat ya. Ini dari mana aja sih teman-teman nih? Biar kita tahu nih dari ujung Indonesia bagian mana gitu kan. Boleh di kolom chat atau yang mau saling sapa juga. Oh, ada Hudi dari Kendal, Jawa Tengah. Wow, rame banget nih. Ada Bekasi. Ada Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Wow, ada Papua Barat. Halo Papua. Ada Jayapura, Pekanbaru, Jakarta Pusat. NTT, halo NTT yang lagi ini ya, lagi ada berita ya, semoga baik-baik ya semuanya NTT ya. Ada dari Sulawesi Selatan juga. Wow, ada Bekasi yang jauh banget ya, Bekasi ya. Oke, ada Bekasi Utara di Caps Lock, berarti itu tandanya jauh banget pokoknya gitu ya. Oke, Depok hadir Kak, Palangkaraya, Manado, wow, banyak sekali Cimahi. Wah, luar biasa banget ya malam ini. Berarti ini benar-benar dari Sabang sampai Merauke hadir di acara webinar malam ini. Luar biasa, aku mau applause buat semuanya. Luar biasa banget. Oh, masih ada Tulang Bawang Lampung. Tulang Bawang Lampung. Oke, Makassar hadir. Wah, luar biasa. Ambon juga hadir. Wah, keren banget nih. Oke, nah mungkin karena tak kenal maka tak sayang, jadi aku mau kenalan dulu nih. Nah, perkenalkan aku Kiki Astria bakal memandu acara webinar kita pada malam hari ini. Acara yang bakal spesial banget dan banyak banget hal-hal yang menarik. Jadi pastikan teman-teman jangan left ataupun ketinggalan 1 detik pun karena setiap detik itu berharga. Cie. Oke. Nah, mungkin untuk sebelum memulai biar kita satu suara, satu paham, kita mau share dulu nih untuk rules webinar kita pada malam hari ini. Oke, kita mau sama-sama lihat di layar. Rules webinar kita pada malam hari ini. Oke, kalau untuk rules-nya, kalau untuk rundown kita bisa lihat di sini ya, cuman untuk detailnya nanti kita bakal bareng-bareng melaksanakannya gitu ya kan. Nah, kalau untuk rules-nya ini perlu diperhatikan. Yang pertama, semua mikrofon peserta akan di-mute otomatis oleh tim gawe agar webinar berjalan lebih kondusif. Mikrofon akan di-unmute saat sesi interaksi dengan pembicara. Jadi, teman-teman nggak seterusnya nih di webinar ini bakal di-mute. Karena ada sesi juga teman-teman bisa di-unmute, apalagi teman-teman berkesempatan ngobrol langsung sama pembicara kita yang spesial banget. Cie. Yang kedua, apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung menulis di kolom chat, dan akan dipilih dan disampaikan moderator ke pembicara. Nah, format pertanyaannya seperti yang di layar ya. Ada nama, asal daerah, dan pertanyaannya gitu. Jadi teman-teman tulis dulu di kolom chat untuk pertanyaan-pertanyaannya, nanti akan dipilih oleh pembicara gitu. Yang ketiga, jika ada gangguan Zoom, teman-teman bisa langsung chat di Zoom atau di grup WhatsApp dan nanti admin akan membantu kalian gitu. Jadi teman-teman yang punya kendala jangan khawatir, langsung chat aja di Zoom ini atau di grup WhatsApp. Nanti teman-teman gawe bakal bantu. Oke. Nah, selanjutnya mungkin teman-teman udah tahu ya gawe itu apa gitu ya. Nah, kita mau reminder lagi nih, mau recall lagi. Jadi, gawe.id adalah job marketplace yang mempertemukan antara job seeker dengan employer job seeker yang melamar pekerjaan, telah terkualifikasi datanya, dan disesuaikan dengan lowongan yang dia lamar.
Nah, sudah ada lebih dari 200 employers dan menyediakan 1.000 lowongan per bulan. Luar biasa. Untuk job seeker-nya juga sudah 250.000 orang yang bergabung di gawe.id. Pastikan teman-teman yang di sini semuanya bergabung ya di gawe.id. Oke, nah gawe.id juga menyediakan self-development yang dapat dimanfaatkan oleh job seeker untuk mengasah skill dan knowledge dengan training and learning. Jadi teman-teman selain bisa ngelamar kerja, bisa ngeliat lowongan-lowongan, teman-teman juga disediakan fasilitas yang luar biasa banget buat self-development ya teman-teman, yaitu ada training atau learning lewat e-learning yang ada di gawe.id. Jangan sampai ketinggalan juga nih. Nah, jangan lupa download aplikasi gawe.id di Play Store. Cari kerja, klik aja. Oke, nah sebelumnya tadi kan kita udah bilang nih akan ada hal-hal yang menarik di hari ini nih. Salah satunya aku mau ngomongin hal menarik pertama. Jadi tim Gawe sudah menyiapkan hadiah menarik buat Sobat Gawe yang hari ini hadir untuk update di Instastory. Jangan lupa tag Instagram gawe.id dan TK Eza gitu ya. Jangan lupa tambahkan caption semenarik mungkin karena ada 3 hadiah yang paling menarik buat teman-teman yang beruntung. Jadi jangan lupa di screenshot untuk yang paling menarik, misalnya lagi sesi ini enak nih, mau screenshot gitu kan. Terus di-share di Instastory. Jangan lupa tag gawe.id dan Kak Eza gitu. Pastikan teman-teman ada Instastory-nya ya. Oke. Nah, mungkin teman-teman udah nggak sabar nih untuk webinar kita malam ini gitu ya. Apalagi kita menyiapkan dan menghadirkan pembicara yang waduh hits banget ya kan teman-teman. Pasti siapa sih yang nggak tahu pembicara kita malam ini. Kayaknya semuanya udah tahu gitu ya. Tapi sebelum itu, karena tadi ya tak kenal maka tak sayang, walaupun semua mungkin udah kenal ya sama Kak Eza, kita mau baca profilnya Kak Eza dulu nih biar teman-teman lebih kenal jadi lebih sayang sih. Oke. Kak Eza Azami adalah recruiter dan employer branding specialist di Stockbit dan Bibit.id. Nah, selain itu, Kak Eza juga YouTube atau content creator yang terkenal dengan jargon HRD kekinian yang bikin channel di YouTube. Konten kreator asal Kota Bekasi dengan berbagai konten andalannya, mulai dari tips berpenampilan rapi selama proses wawancara kerja, hingga memaparkan berbagai tahapan seleksi karyawan menjadi daya tarik penonton, terutama bagi orang yang sedang mencari pekerjaan impiannya. Nah, Sobat Gawe bisa cek di channel YouTube-nya Kak Eza, yaitu www.youtube.com/Eza Hazami. Pasti semuanya udah tahu lah ya, atau semuanya juga udah subscribe ya kan? Pasti, karena Kak Eza ini hits banget gitu kan. Nah, mungkin sebelum teman-teman bosan lihat saya mulu yang ngomong, nah kalau gitu kita mau panggil aja nih pembicara spesial kita tadi itu. Oke, please welcome Kak Eza Hazami. Halo Kak Eza. Halo Kiki, apa kabar? Halo, Selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar Kak Eza hari ini? Alhamdulillah baik. Baru beres kerja jadi langsung datang nih ke gawe.id nih. Wow, luar biasa, baru beres kerja terus langsung datang di acara kita. Kurang spesial apa kita Sobat Gawe? Iya, benar. Oke, Kak Eza gimana kegiatannya belakangan ini? Apa aja, terus gimana? Apakah aman, lancar gitu? Sedikit capek, tapi alhamdulillah sih lancar-lancar aja gitu. Karena basically aku kan di startup ya sekarang, pace kerjanya lumayan berasa lah gitu. Jadinya dengan pace kerja baru di kantor baru, harus konten juga, itu sih yang mungkin berasa sih di aku. Tapi lancar-lancar aja, alhamdulillah. Oke, yang paling penting enjoy gitu ya Kak Iza ya? Yes, benar. Karena memang kerjaan HRD aku memang sudah sesuai dengan passion. Nah ini, kita pas kan ngomongin tentang passion gitu. Jadi teman-teman mungkin bisa dapat insight barulah dari aku gitu.
Oke, wah luar biasa banget. Kayaknya Kak Eza udah banyak banget nih ilmu yang mau di-share sama teman-teman, banyak banget yang mau dibagikan ke teman-teman nih. Pastikan teman-teman semua nggak ada yang ketinggalkan satu detik pun, karena setiap detik berarti. Oke, mungkin teman-teman udah nggak sabar nih Kak Eza. Jadi waktu dan tempat dipersilakan. Oke. Ya, baik. Mungkin ada yang masih on mic ya? Boleh di mute gak teman-teman panitia gawe? Jangan sabun. Bolongan. Gang lihat mah. Hah? Di gang lihat mah kan AWW eta teh nya nanti wes dia umpan we anjir. Di kontrakan nu tingkatan di dekat rumah. Kontrakannya teman aku tuh. Oke. Baik, ya mungkin kita anggap itu sebagai hiburan malam-malam ya teman-teman ya. Oke, sip. Aku izin untuk share screen ya teman-teman ya. Oke, sebentar. Sip, udah kelihatan belum BTW? Kalau belum, aku mau. Oh, sebentar. Kayaknya di ini satu deh. Di screen satu, sebentar ya teman-teman. Share screen. Kekecilan ya? Iya benar. Oke. My bad. Kita lihat di sini aja berarti. Nah. Sekarang apakah sudah terlihat? Belum? Nah. Gimana? Kiki boleh dibantu nggak aku? Udah kelihatan belum ya? Kelihatan Kak, cuman dia bisa di full screen nggak ya kira-kira Kak? Soalnya emang agak kecil sih. Oke. Kayak soalnya aku pakai ini apa namanya? Pakai dua layar kan. Takutnya ini sih. Sebentar ya. Oh, oke. Bentar. Oke, stop share. Maaf ya teman-teman. Soalnya aku kadang-kadang suka bingung mana yang harus dipakai gitu loh. Oh iya. Oke. Tapi memang terlalu kecil sih Kak tadi. Oke. Kalau sekarang, apakah sudah full layar nggak? Full layar. Full layar, tapi ini ya. Iya. Kalau sekarang? Oke, udah Kak. Oke, siap. Baik, teman-teman mohon maaf ya apabila saya tadi ada kendala teknis sedikit ya. Mungkin sebelumnya selamat malam. Aku Eza ya dari Stockbit dan Bibit gitu ya. Nah, jadi hari ini aku akan membawakan materi ke teman-teman gawe ID ya, di mana mungkin bisa dibilang menggali karir atau mungkin menggali diri lah untuk menemukan passion terbaik teman-teman gitu. Karena jujur bicara tentang passion tuh nggak akan habis gitu, di mana memang kita akan mencoba atau bahkan mungkin menemukan perspektif baru lah dari mungkin aku atau bahkan mungkin pengalamanku gitu ya. Oke, next. Nah, mungkin kenalan dulu ya, tak nama kata sayang gitu ya. Tadi mungkin walaupun Kiki sudah jelaskan aku siapa. Nah, sekarang aku ini sebagai rekrutmen dan employer branding di Stockbit dan Bibit. Ya, teman-teman kalau misalnya ada yang investasi ya atau mungkin main saham, ini sudah pasti kenal dengan produk kayak gitu ya. Lalu untuk saat ini aku juga ya teman-teman mungkin kenal lah ya sebagai content creator di Instagram, TikTok, Twitter dan YouTube gitu ya. Jadi malam hari ini semoga apa yang aku bawakan bisa bermanfaat nih untuk teman-teman yang mungkin kebingungan lah dalam mencari passion atau bahkan mungkin kayak aduh, saya belum ada tujuan hidup nih atau bahkan mungkin saya belum tahu tentang diri saya gitu. Nah, di sini aku akan coba untuk jelaskan lebih lebih mendetail lah. Mungkin kalau teman-teman cuma baca pengalaman orang atau mungkin nggak bisa nanya, di sini kita akan kupas tuntas gitu teman-teman. Oke, bicara tentang passion ya, biasanya teman-teman pikirin apa sih? Boleh ditaruh atau mungkin ditulis gitu ya di kolom chat. Aku pengen tahu, ketika teman-teman mendengar kata passion, teman-teman tuh membayangkan kata atau kalimat yang seperti apa sih teman-teman? Aku pengen lihat. Keahlian, minat, skill, kegemaran, minat, hobi. Oke, nice. Oke, siap. Ini banyak banget tuh chatnya ya, subhanallah. Ini luar biasa nih teman-teman. Antusias dalam mengikuti webinar kali ini. Oke, perasaan semangat. Oke, siap. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menjawab. Iya, memang seperti itu passion. Tapi kita akan kupas tuntas. Sebenarnya passion itu bukan cuma sekedar hobi, minat, kesukaan, kebiasaan, bukan seperti itu teman-teman. Ya, nah.
sebelum kita mulai mengulik tentang passion nih teman-teman, ya ternyata ya setelah kita masuk ke dunia kuliah atau bahkan menginjak ke dunia kerja, kita yang pertama kali muncul adalah kita tidak tahu tentang diri kita sendiri, ya. Pasti ya ketika kita mungkin ambil jurusan kuliah atau bahkan mungkin paling bingung itu kayak, aduh saya udah semester akhir nih gitu ya. Terus mau kerja gitu. Terus saya bisanya apa ya? Saya kuatnya di mana? Saya weakness-nya di mana gitu. Itu yang sering kali menjadi masalah kita. Ya, maka dari itu paling sering 3 masalah ini ya. Yang pertama itu pasti kesulitan mencari kerja ya. Kenapa? Karena kita nggak tahu nih, abis kita lulus karena kita udah belajar banyak hal, akhirnya kita nggak tahu kayak, aduh passion saya apa ya? Terus jadi cenderung ragu atau bahkan mungkin kayak takut bahkan mengambil keputusan karir gitu. Misalnya mau ngelamar ke posisi A, aduh kayaknya ini passion saya bukan ya, pengen ke kerjaan B, ini suka saya nggak saya gitu. Jadi sering kali seperti itu teman-teman. Ya, kemudian juga biasanya setelah teman-teman lulus atau bahkan mungkin udah masuk kerja gitu ya, penuh penyesalan gitu. Oh, kemarin harusnya nih saya pas masih produktifnya, masih belum sibuk, harusnya saya banyak belajar gitu. Akhirnya pada saat udah beneran dicemplungin ya dalam tanda kutip persaingan dunia kerja, akhirnya bingung sendiri gitu dan penuh penyesalan lah seperti itu. Dan terakhir pasti ini ya cenderung iri dengan orang lain gitu. Ini wajar banget gitu ya. Aku juga pada saat mungkin baru lulus atau bahkan mungkin belum ya bekerja lama gitu ya. Aku suka iri kayak, wah gila ya temen aku udah bisa ke Jepang di usia 22 tahun kerja di sana gitu. Itu jujur waktu itu aku iri gitu. Jadi sebagai orang yang mungkin kita masuk ke fase dewasa awal, kita pasti bingung gitu dan bahkan mungkin lebih sering berkaca atau bercermin dengan kehidupan orang lain atau perjalanan karir orang lain ya. Gitu ya. Di sini siapa nih yang sangat-sangat relate dengan tiga hal ini nih yang jadi masalah kita gitu. Nah, sebenarnya kenapa sih kita itu penting buat mengetahui diri kita sejak awal gitu. Karena kalau misalnya nih, aku pengen kasih gambaran gitu ya. Kita pengen pergi ke medan perang lah gitu. Mungkin teman-teman di sini yang sering main game gitu pasti paham gitu rasanya kalau kita nggak bawa senjata, kita nggak bawa sesuatu yang kita persiapkan, kita tuh akan kesulitan untuk menghadapi medan perang tersebut. Bisa lewat, bisa menang, mungkin bisa, tapi persiapannya ketika memang kamu sudah matang-matang, udah tahu, oh saya butuh lawan misalnya tank. Misalnya terus kamu cuma bawa pistol, apakah bisa menembak? Belum tentu gitu. Jadi kamu harus paham dulu strength sama weakness kamu apa yang kamu hadapi gitu. Jadi sebagai manusia gitu ya, kita seharusnya sadar akan kemampuan kita dalam mengerjakan atau memahami sesuatu tuh udah sampai sejauh mana gitu. Terus juga pentingnya kita mengetahui diri sendiri gitu. Kita harusnya sadar bahwa persaingan kerja itu semakin ketat. Maka dari itu mungkin gawe.id juga hadir untuk teman-teman semuanya menjawab ya rasa bisa dibilang kesulitan teman-teman dalam mencari kerja ya. Karena jujur dunia sekarang makin banyak gitu. Manusia makin beranak banyak juga. Manusia usia produktif juga semakin banyak, which is saingan yang mungkin ketika teman-teman pikir kayak, oh saya saingan kerja saya mungkin mahasiswa saya doang, anak kampus saya doang, enggak gitu. Setelah kamu lulus dari kampus A sampai dengan kampus Z sekalipun, itu juga lulus teman-teman dan otomatis ya itu juga akan menjadikan ya bisa bilang fase-fase yang cukup menyebalkan lah buat teman-teman gitu ya. Di mana mungkin ketika pengen cari kerja atau bahkan ingin melanjutkan hidup atau bahkan mungkin kepikiran pengen bikin usaha gitu ya. Ternyata saingannya udah banyak, terus kualifikasi yang memang dibutuhkan untuk bisa bersaing itu semakin banyak bahkan cenderung rumit gitu. Maka dari itu kalau misalnya kita nggak tahu tentang diri kita, apa kita tidak makin ambyar gitu ya? Apa kita tidak semakin jatuh mendalam dengan ketidaktahuan kita? Ya, nah terus ketiga ya penting nih, menemukan makna hidup jelas gitu ya. Ketika kita sudah tahu tentang diri kita akan paham gitu. Bahkan mungkin kita bahagia dengan pilihan kita. Kenapa? Karena kita sudah yakin, oh kita sudah tahu strength weakness kita, gitu ya. Kita juga akan senang dengan apa yang kita ambil karena kita juga udah tahu, oh saya sudah berani mengambil ini, ya maka dari itu saya harus menjalaninya dan saya harus belajar untuk bukan mencintai ya, menyukainya lah gitu. Mencintai mantar jadi pacar dong. Enggak. Tapi ini yang terjadi dalam mungkin hidup aku ya teman-teman ya, kayak bisa dibilang
waktu awal-awal aku ditolak gitu ya buat gagal SBM, itu tuh jujur bingung karena kalau misalnya aku melihat dari apa yang aku senangin, aku kan jujur kayak demen teknologi gitu kan. Ya mungkin bisa dibilang aku dulu calon anak IT atau mungkin ya bisa dibilang seperti itulah. Tapi at that time aku tuh kalau misalnya teman-teman paham gacha gitu ya, aku tuh kayak tak cap-cap aja milih jurusan kuliah. Yang dimana mungkin kayak psikologi lucu nih gitu. Nah dari situ ternyata dari awal keisangan aku masuk psikologi, ternyata aku menyukainya dan memang sejalan dengan apa yang aku rasakan gitu ya. Aku rasakan, aku senang dengan bidang psikologinya. Ternyata makin diketemukan lagi dengan ternyata dari psikologi bisa masuk jadi HRD gitu. Which is mungkin aku kebayangnya kayak ngapain sih HRD bikin ribet perusahaan doang gitu, atau bahkan mungkin kayak nanti jadi public enemy gitu. Ternyata ada yang aku dapatkan lah. Nanti aku cerita lah di akhir sesi teman-teman gitu ya. Nah, tapi sebenarnya teman-teman tadi kan aku sudah kasih gambaran gitu ya, dan teman-teman udah ngasih pendapat tentang passion, kesukaan, hobi dan segala macam. Tapi teman-teman tahu nggak sih apa arti passion yang sebenarnya? Ya, kalau misalnya teman-teman googling ya, arti passion itu adalah passio, to suffer, untuk sebuah hal yang kita rela untuk menderita. Gitu. Alias kalau misalnya memang teman-teman baca gitu ya arti passio di bahasa Latin, arti passio itu adalah to suffer. Alias memang kita siap untuk menderita untuk passion kita gitu. Jadi bukan sesuatu yang kita senangin, bukan. Passion itu bukan sebuah kesenangan yang bisa dibilang wah karena aku senang, ini passion aku. Enggak, bukan. Gitu. Itu namanya hobi kalau misalnya kamu senang melakukan sesuatu. Gitu. Tapi kita to suffer, alias kita harus siap untuk menderita untuk sesuatu yang kita kejar tersebut. Bayangin kalau sekarang mungkin teman-teman apa nih kira-kira yang lagi teman-teman perjuangkan gitu ya, atau bahkan mungkin teman-teman usahakan, atau bahkan mungkin kayak rela berkorban gitu ya. Menurut teman-teman lagi ngejar apa nih? Coba di kolom komentar chat komen dong. Lagi pada ngejar apa nih? Atau bahkan mungkin lagi saya bisnis, hobi aku wah doi. Itu kayaknya bukan, kayak agak serem ya kalau misalnya doi dijadiin passion gitu. Waduh, kayak setiap hari akan membayangkan dia gitu ya nanti ganggu kerjaan kamu lah gitu. Ingin jadi penulis suku. Oke. Terima kasih banyak teman-teman yang udah responnya gitu ya. Next gitu. Nah, passion itu adalah suatu istilah yang universal yang memang sebenarnya sulit untuk didefinisikan gitu. Karena jujur ya, ketika kita lihat dari segi bahasa, kalau kita Google Translate gitu ya, passion itu artinya gairah gitu. Gairah apa nih maksudnya gitu? Gairah di sini yang dimaksud adalah perasaan yang sangat-sangat kuat ya, atau rasa semangat yang besar pada seseorang untuk melakukan sesuatu. Ya, alias mereka atau kita rela untuk melakukan apapun untuk mencapai sesuatu tersebut. Dalam tanda kutip apapun ini konotasinya positif ya, bukan negatif kayak wah saya senang sama dia tapi dia nggak senang sama saya. Oh ya udah nanti saya apa-apain atau macam-macam lagi. Itu negatif teman-teman. Gitu. Atau bahkan mungkin kayak sesuatu yang teman-teman rela untuk dapatkan akhirnya mensabotase kerjaan orang lain, itu juga nggak seperti itu passion ya. Tapi kita rela untuk mengejar sampai kita di titik tersebut. Bahkan ya mereka yang juga rela menghabiskan tenaga, waktu, pikiran itu tuh emang mereka senang aja gitu karena mau secapek apapun, mereka akan tetap melakukan itu, teman-teman. Itu namanya passion. Ya. Tapi tadi ya aku sedikit baca gitu ya, teman-teman menganggap passion itu sebagai sebuah hobi. Gitu. Apakah misalnya saya main piano gitu, atau bahkan mungkin kayak ngelukis, atau bahkan mungkin saya senang menulis, saya senang ngedance, saya senang ini, apakah itu menjadi passion saya? Belum tentu. Karena hobi ya, kembali lagi, kita senang untuk mengerjakannya. Kita merasa ada excitement, ada feeling pureness dalam diri kita ketika kita melakukan hal tersebut. Misalnya kayak weekend gitu. Coba kalau misalnya weekend saya sering gaming. Apakah itu passion? Belum. Ya. Itu hobi, teman-teman. Saya hobi gaming di weekend. Saya hobi bermain bersama teman-teman saya di PS misalnya gitu. Tapi ketika menjadi passion adalah seseorang
yang berkarir, ya yang bekerja atau bahkan mungkin di ranah e-sport, kerjanya main mulu enak ya, berarti hobi dia jadi passion dia, belum tentu. Ya, kenapa? Karena kalau misalnya kita pikirin, sebagai seorang atlet e-sports yang menjadikan passion dia adalah gaming, dia rela untuk bisa dibilang gaming 8 jam latihan. Mungkin kalau teman-teman pernah nonton dokumenter ya tentang e-sports player, jujur capek gitu, bukan cuma sekedar main. Karena memang harus dituntut menang, latihan, ada strategi, harus gerak ke sini ke situ. Itu adalah sesuatu yang mereka korbankan dan mereka willing untuk suffering untuk bisa berhasil di bidang itu. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman menganggap kayak wah, weekend saya passion saya ini, tapi ya itu bukan passion teman-teman, itu hanya hobi. Ya, gitu. Oke, jadi memang kalau bisa dibilang hobi, iya memang, tapi tidak sepenuhnya benar secara hobi karena memang setiap passion yang muncul itu muncul atau bermula dari hobi teman-teman. Ya, jadi mulai kayak oke, kita suka sesuatu ya, beda sama sesuatu yang memang kita suka doang atau memang kita dalamin. Kasusnya tadi kayak e-sport ya. Kayak misalnya pemain Mobile Legends. Kamu main Mobile Legends, tapi orang yang jadi atlet e-sport yang memang mendalami sampai latihan berhari-hari, itu adalah passion. Gitu. Kalau misalnya kita cuma main, terus alih-alih atau mungkin kayak pakai alasan, wah jangan ini passion saya gaming, nah, itu salah. Kalau kamu passion, kamu sudah jadi atlet e-sport. Gitu. Kalau misalnya kamu cuma sekedar main untuk meluangkan waktu kamu di weekend, meluangkan waktu kamu pas istirahat, itu namanya hobi. Gitu ya. Dan selanjutnya mereka akan tenggelam ya di dalamnya yang kemudian bertransformasi jadi passion. Jadi dengan adanya passion ini, seseorang seringkali terdorong berinisiatif melakukan sesuatu walaupun tanpa diminta. Ya, gitu. Jadi bisa dibilang ya, seseorang nggak bisa ngandelin passion, bisa muncul begitu aja dengan sendirinya gitu. Kayak ini paling sering terjadi gitu. Kayak mungkin teman-teman merasa kayak, aduh Kak, saya nggak tahu nih tentang diri saya. Apakah saya akan menemukan passion saya? Gitu. Terus akhirnya setelah ngomong kayak gitu, apa yang dilakukannya? Rebahan. Terus bilang, oh passion saya rebahan. Enggak, itu kemalasan kamu aja yang kamu alih fungsikan bahasanya menjadi passion. Padahal passion itu akan muncul ya dengan keaktifan kita, kegiatan kita, aktivitas kita. Gitu. Jadi nggak akan muncul dengan sendirinya kalau kamu memang nggak berbuat apa-apa, teman-teman. Gitu. Ya. Jadi ketika misalnya teman-teman berpikir kayak, oh gimana ya saya mencari passion saya untuk bisa menghidupi saya sehari-hari, gimana saya lebih mengenal diri saya untuk menemukan passion saya, kata kunci cuma satu, cobain aja dulu. Gitu ya, kayak slogannya marketplace ya, toko hijau ya, cobain aja dulu gitu ya. Jadi memang passion ini nggak bisa kita bisa dibilang kayak, oh formulanya begini, kamu harus begini-begini supaya nemu passion. Enggak, karena setiap orang ya perjalanan hidupnya, kesukaan dia, kebiasaan dia, itu tuh semuanya unik. Maka dari itu, ya di sini aku bilang ya, passion itu bisa jadi setiap orang tuh unik dari jenis dan intensitasnya. Gitu. Misalnya kamu ngelihat orang tadi ya, kasus e-sports player, seneng, suka, atau bahkan mungkin jadiin karir. Gitu. Tapi apakah kamu bisa mengikuti jejak dia? Belum tentu. Ada faktor-faktor lainnya. Gitu. Dari habit kamu, dari memang ya kebiasaan kamu sehari-hari, dan mungkin kehidupan kamu juga. Gitu. Jadi nggak bisa dibilang kalau harus nemu formula pasti buat passion, enggak. Gitu ya. Nah terus kalau misalnya kita bicara passion, teman-teman, ya passion itu sebenarnya terbagi jadi 4. Ya, ada jenis passion for knowledge, ya alias dia senang buat belajar hal baru, gitu. Knowledge atau pengetahuan jadi pilar pertama yang harus dikuasai sama seseorang, ya. Kenapa? Karena dari situ dia bisa mengembangkan dirinya atau membantu orang lain untuk apa ya? Bisa dibilang membantu orang lain dah dengan kapabilitas atau mungkin skills yang memang mencukupi. Nah, terus lanjut ada namanya passion for business, ya. Ini agak lebih jauh gitu karena dia selain memang senang untuk mandiri secara finansial gitu ya. Orang ini yang memiliki passion untuk bisnis, dia tuh bisa dengan tanda kutip gitu ya membantu orang lain atau bahkan memberikan kontribusi berharga secara langsung ataupun tidak langsung dan tanpa diminta. Gitu. Lalu ada lagi nih 3, ya, passion for service. Secara naluri ada dorongan buat mereka selalu terhubung dengan sesama secara sadar atau enggak. Jadi kamu pasti pernah ngeliat gitu kan orang yang seneng banget ikut NGO,
orang yang benar-benar willing kayak, wah ada bencana gitu, ayo kita bantu gitu. Atau bahkan mungkin kayak, wah ada ini nih, ada sesuatu yang harus kita bantuin di masyarakat, ayo. Atau bahkan mungkin lagi kayak bikin wadah buat anak-anak intern yang nggak digaji, dan dia ngerasa seneng kayak gitu. Itu passion for service, alias dia melayani orang lain untuk memang mereka merasa connected dengan dunia mereka, gitu, secara sadar atau enggak. Ya. Dan keempat ya, ada passion for people. Ya, alias mungkin lebih kayak, wah aku senang nih ngomong depan umum, wah aku senang nih buat sesuatu yang memang bisa dibilang influencing people, gitu, mempengaruhi bagaimana kita membentuk, menjaga, dan mengembangkan hubungan dengan orang lain. Ya, ini ada 4 jenis passion. Terus setelah teman-teman tahu gitu ya, ada jenis-jenis passion, terus juga ternyata passion itu tidak bisa datang dengan sendirinya, apa sih yang mungkin kita bisa atau bahkan mungkin teman-teman lakukan? Ya, yang mungkin ya, ini aku bilang mungkin karena nggak selamanya work, tapi ini yang bisa teman-teman lakukan untuk bisa menemukan insight tentang diri kamu sendiri. Gitu, saya bisa apa, saya senang di mana, terus mungkin saya nanti kira-kira kerja mau di bidang apa, yang teman-teman bisa lakukan untuk menemukan insight tentang konsep diri kamu gitu ya. Yang pertama jelas, perbanyak ikut program, baik itu magang atau volunteer. Gitu. Kenapa? Karena dengan misalnya nih kegiatan magang gitu. Magang dalam arti kayak ya selama kamu senang ngerjainnya, kalau misalnya memang gajinya kecil ya it's okay, tapi perbanyak pengalaman lah gitu. Magang, volunteer itu akan membuka kesempatan yang lebih luas. Ya, baik dari segi karir, koneksi, atau mungkin pengalaman hidup. Karena kan tadi ada 4 passion ya. Kebayang tuh, bisnis dapat, people dapat, terus juga apa tadi, service dapat gitu ya. Terus juga knowledge juga dapat gitu. Terus juga ini ya, mulai membangun personal branding kamu di internet gitu. Bisa dibilang kan kita masih zaman-zaman pandemi gitu ya. Kita masih bisa kayak sesuatu yang kita bikin konten, siapa tahu itu menjadi kesukaan kita ya. Mulai aja misalnya kayak, oh karena kamu senang nulis gitu ya, ya udah lakuin aja coba. Ya lakuin aja coba, misalnya kamu bikin potongan sajak kecil-kecil gitu, diupload jadi konten buat Instagram, bisa. Atau bahkan mungkin di LinkedIn bikin sebuah artikel, bisa. Atau misalnya kayak aku nih, bikin konten tentang HR di YouTube atau di sosmed dengan bentuk video, bisa gitu. Jadinya sesuatu yang memang kamu udah tahu kamu suka dari hobi kamu gitu ya, coba mulai aja dulu gitu. Oke, kayak bikin pelan-pelan, kamu mulai branding diri kamu, nanti kalau misalnya pun emang kamu nggak sreg, ya toh kamu bisa mencoba hal baru yang lain, yang mungkin itu bisa menjadi backup plan kamu. Gitu. Terus lanjut. Ini ya, aktif di media sosial buat mencari ilmu baru. Zaman sekarang aku nggak percaya sama orang yang selalu bilang kayak, Kak, ini belajar di mana ya, aku nggak nemu-nemu. Itu berarti dari merekanya memang tidak mau berusaha untuk menemukan ilmu baru. Maksudnya gimana? Teman-teman lihat deh gitu ya. Teman-teman buka Facebook misalnya gitu. Teman-teman suka misalnya ngoding gitu. Terus nanti ya siapa tahu jadi passion kan. Teman-teman suka ngoding. Banyak komunitas ngoding di Telegram, di Facebook, di Instagram. Ya, apalagi di YouTube gitu. YouTube banyak yang mudah membahas coding. Ya. Terus misalnya teman-teman seneng dengan misalnya pengen jadi orang PR gitu. Itu udah juga banyak. Jadi komunitas, sosmed ya, itu semuanya sudah terpapar luas di sosial media gitu. Baik itu di YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, Telegram, Facebook, macam-macam lah. Tinggal kamu mau cari sampai sejauh mana gitu. Karena kalau misalnya nih kamu mempertanyakan ke diri kamu sendiri gitu, kayak apa sih passion saya, Kak? Apa sih passion saya, Bang? Tapi kamu nggak melakukan apa-apa, atau bahkan mungkin tidak berusaha mencari ilmu baru, kamu nggak akan pergi kemana-mana, gitu loh. Terus juga, ya lanjut, ambil pekerjaan part-time. Ini mirip-mirip dengan program magang atau volunteer gitu ya. Jadi ketika teman-teman memiliki exposure ke sebuah, atau mungkin ke sesuatu yang mungkin teman-teman nggak pernah melakukan, teman-teman jadi tahu satu hal yang kamu sudah lakukan. Misalnya, let's say pekerjaan part-time tuh banyak ya, ada fotografer, barista gitu ya, misalnya seperti itu. Terus teman-teman merasa kayak, aduh, ini passion saya bukan ya,
cuma masih menerka-nerka gitu. Ini saya seneng nggak ya? Cobain lakuin aja dulu. Sambil gaining experience buat CV ya. Terus juga mungkin dapat uang jajan tambahan gitu ya. Cobain aja dulu. Karena kamu dengan melakukan sesuatu, kamu jadi paham. Oke, kayak, oh ternyata saya nggak bisa nih di sini gitu. Oh ternyata kayaknya jualan bukan sesuatu yang saya senang gitu ya. Take notes aja dulu gitu. Terus juga kayak upgrade skill secara bertahap ya, hampir sama untuk mencari ilmu baru dan tentunya networking dengan orang lain. Nah, di sini ya, teman-teman kan ada berapa orang di sini join? 287. Let's say 250 orang lah dikurangin sama panitia. Itu teman-teman berarti sekarang yang tergabung atau join di gawe.id itu kan sudah ada kesempatan ya untuk bisa networking dengan orang lain. Gitu. Jadi kayak aku bisa bilang kayak ya, misalnya aku tadi kenal Kiki, kenal dengan panitia gawe.id, itu kan salah satu bentuk networking yang dengan kita kenal minimal ya siapa tahu kita jadi kayak misalnya dapat feedback atau bahkan mungkin mereka juga bisa kenal kita dengan satu sama lain, suatu saat ada proyekan bareng, itu juga akan mengisi slot-slot atau bahkan mungkin rasa keinginan tahuan kita tentang diri kita. Gitu. Dan ini yang aku ingin ajarin ke teman-teman semuanya gitu ya. Explore diri buat mengetahui minat dan bakat. Ya, maksudnya gimana gitu? Gimana cara mengetahui potensi dan minat bakat saya gitu ya? Mungkin kalau misalnya aku bilang, tes psikologi gampang ya itu sudah sangat-sangat obvious jawabannya gitu ya. Cuma yang aku bisa bilang, teman-teman pernah dengar konsep jendela Johari nggak? Gitu. Coba ditulis di kolom komentar dah. Teman-teman pernah dengar konsep jendela Johari nggak? Pengen tahu dong, teman-teman pernah dengar jendela Johari nggak? Pernah Kak? Oke, pernah belum Kak? Oke, belum pernah. Oke, yang udah pernah mungkin refresh aja. Cuma kalau misalnya yang belum, ya ini berarti aku ajarin sesuatu yang baru lah ke teman-teman semuanya. Gitu. Jadi jendela Johari itu terbagi 4 teman-teman. Ya, kita lihat diagramnya gitu ya. Ada yang unknown to others, ya alias kita nggak tahu atau bahkan mungkin kita juga orang lain juga nggak mengetahui. Terus juga known to others, ya alias orang lain tahu. Terus yang di atasnya kita tahu ya tentang diri kita sendiri. Dan ada satu lagi yang sebelah kanan atas itu unknown to self, alias kita juga nggak tahu tentang diri kita. Gitu, ya. Maksudnya gimana, Bang? Gitu kan. Jadi kita fokus dulu deh ke sesuatu yang paling gampang kita tahu dan orang lain juga tahu, alias open self. Gitu. Misalnya nih, aku mengetahui bahwa kepribadian aku introvert. Orang lain juga tahu kepribadian aku juga introvert. Itu namanya open self. Kita sudah mengetahui potensi dan apa yang kita punya gitu ya. Dengan kita bisa dibilang apa sih bahasanya? Merenung atau bahkan mungkin memikirkan tentang diri kita sendiri gitu. Kita kayak gimana sih orangnya gitu. Dan orang lain juga tahu bahwa memvalidasi, oh memang kamu orangnya kayak gitu. Gitu. Misalnya kayak introvert lah, gampang gitu ya. Terus juga hidden self yang warna biru gitu. Unknown to others ya. Informasi yang kamu tahu ya, tapi orang lain nggak tahu gitu. Nah, ini biasanya masih malu-malu nih. Bukan sesuatu yang kayak kita tampilkan di umum, tapi sebenarnya kita tahu gitu. Sebenarnya saya jago melukis, misalnya gitu ya. Sebenarnya saya tuh senang untuk menggambar, tapi saya malu-malu buat menunjukin. Nah, itu yang bisa dibilang hidden self. Gitu. Terus yang di sebelah kanan atas gitu ya, blind self, informasi yang kamu tuh nggak tahu, tapi orang lain tahu. Nah, menurut teman-teman apa nih? Orang lain tahu, tapi kamu nggak tahu. Gitu. Contohnya misalnya kayak kamu senang banget untuk menjadi seorang pemimpin rapat. Gitu. Orang lain akan punya impresi atau bahkan mungkin kayak, wah, dia bisa nih mimpin rapat, dia bisa pasti jadi pemimpin. Tapi kita nggak nyadar, emang bisa ya saya jadi pemimpin. Gitu. Itu blind self. Alias kita nggak tahu, kita nggak nyadar, tapi orang lain menyadari dengan aksi yang mungkin kita sudah lakukan. Gitu. Terus yang paling terakhir yang di sebelah merah ini ada namanya unknown self. Nah, ini yang aku bisa bilang masa depan, semesta, Tuhan
ini yang akan ngasih kita kejutan ke depannya gitu. Kenapa? Karena kita nggak tahu, orang lain juga nggak tahu gitu. Informasi yang kita nggak bisa ubah, kita nggak bisa usahakan, ini nggak bisa gitu ya. Oke, next. Udah ke gambar gitu ya. Nah, cara paling gampang, ini banyak banget ya coretan-coretan nih, mudah-mudahan teman-teman lagi berusaha untuk menggambarkan sesuatu ya. Nah, cara paling gampang untuk bertanya ke diri kita sendiri ya, kita coba self healing atau bahkan mungkin self talk lah ke diri kita sendiri gitu ya. Tanya ke diri kamu, menurut aku adalah orang yang pintar gitu. Kamu mengakui bahwa kamu misalnya orang yang pintar, atau bahkan kamu adalah orang yang introvert, atau adalah kamu orang yang senang menggambar. Terus kamu tanya lagi nih ke teman-teman kamu, kamu gimana sih tentang aku gitu? Coba dong kasih tahu. Nah, teman-teman tanya feedback gitu. Menurut berarti kamu dapat konfirmasi dari dia. Menurut temanku, aku pintar dalam bidang ini. Nah, itu jadi validasi dan itu jadi satu kesatuan dalam diri kamu. Nah, itu yang mungkin teman-teman akan bisa lebih mudah dalam menggambarkan sesuatu yang ya bisa dibilang menjadi sebuah kepribadian yang utuh. Kamu tahu, orang lain tahu, then it's your personality or maybe your strength or weakness gitu. Yang kedua, blind self gitu. Tanya aja ke orang gitu kayak, menurut kamu aku orangnya kayak gimana sih? Nah, case-nya tadi sama gitu ya. Kamu senang jadi pemimpin rapat, tapi kamu nggak tahu kamu adalah good leader. Gitu. Tanya aja ke orang. Kamu pikir aku orang kayak gimana sih? Gitu. Terus juga tanya aja kayak, menurut kamu aku tuh bisa ngerjain apa ya? Pintar di bidang apa sih? Gitu. Tanya aja ke orang lain. Tanya aja ke teman kamu. Di situ kamu akan mendapatkan titik di mana blind self kamu. Nah, lanjut lagi. Hidden self ya, alias kamu akan mendapatkan hal ini seiring pengalaman kamu gitu. Maksudnya gimana? Biasanya kalau di hidden self ini kita tuh tahu potensi kita tuh tahu tentang kebiasaan kita, tapi kita malu, kita takut dijudge, takut mendapatkan omongan orang lain lah gitu. Jadi kita menutupi atau bahkan mungkin tidak pede gitu. Nah dari sini kamu ini akan mendapatkan seiring dengan pengalaman kamu ya. Misalnya kamu masih usia 17, it's okay buat tidak mengetahui ini gitu, karena ya namanya hidden self, kita akan belajar gitu. Oh ternyata mengeliminasi mana yang harus saya dengarkan, mana yang harus nggak saya dengarkan, atau bahkan mana yang harus saya tunjukkan, mana yang harus nggak saya tunjukkan gitu. Ini akan berjalan seiring dengan pengalaman. Nah yang keempat ini yang ajaib gitu ya, unknown self, alias kita nggak tahu, teman atau bahkan orang lain juga nggak tahu gitu. Jadi saran dari aku ya untuk bisa mengetahui unknown self, tetaplah berbuat baik gitu loh. Baik bukan dalam sifat baik ya, tapi baik dalam kinerja, baik dari mungkin personality juga gitu ya. Karena kita nggak tahu masa depan akan seperti apa gitu. Nah, nanti ketika teman-teman sudah mendapatkan gambaran dari jendela johari, teman-teman bisa nulis gitu. Yang saya tahu dan orang lain tahu, berarti saya orangnya seperti ini. Yang saya nggak tahu dan orang lain nggak tahu, orangnya saya seperti ini. Nah, teman-teman bisa tulis pakai jendela johari ini. Nah, maka teman-teman dengan mengeliminasi atau bahkan mungkin menyamakan, kira-kira ada nggak sih benang merahnya gitu ya? Oh, ternyata saya introvert, tapi bisa nih memimpin. Kenapa? Karena saya memang nggak suka ketika ada orang yang memimpin diri saya, misalnya gitu. Itu personality kamu, atau menjadi strength kamu. Atau bahkan mungkin kayak, saya introvert, saya senang memimpin karena jujur, saya senang untuk mengontrol orang. Misalnya kan ada juga seperti itu. Jadi itu menjadi sebuah strength kamu, gitu ya. Oke ya, nanti mungkin teman-teman kalau lagi bikin Instastory gitu ya, coba diisi gitu dengan jendela joharinya. Kira-kira teman-teman mana yang open self-nya, blind self, hidden self, dan unknown self, gitu ya. Nah ini yang mungkin aku sedikit bisa berikan petuah kepada teman-teman gitu ya. Pada saat mungkin teman-teman sedang menggali potensi diri, gitu. Teman-teman sedang menggali kompetensi, sifat, sikap, strength, weakness. Jangan pernah pikirin uang di awal, kecuali memang itu prioritas kamu. Tapi ketika teman-teman sedang menggali tentang diri kamu, gitu ya, jangan pernah ngejar uangnya untuk bisa menemukan potensi terbaik kamu. Kenapa? Karena misalnya gini, ada tawaran yang datang ke teman-teman, baik itu tawaran kerja atau tawaran kerja sama gitu ya. Mereka nawarin kayak, kamu mau nggak
di sini gitu. Tapi kita gajinya kecil. Tapi kamu akan belajar banyak gitu. Dan kamu melihat bahwa oke, si yang nawarin ini punya koneksi ke sini. Nanti kita skop kerjaannya juga akan lebih luas. Misalnya maintain ini, maintain itu. Nah, dengan pemikiran misalnya teman-teman kayak, oh gaji kecil enggak gitu. Teman-teman akan kehilangan pengalaman berharga untuk bisa memberikan exposure ke diri kamu bahwa kamu akan belajar hal baru gitu. Dengan hal baru siapa tahu menemukan passion kamu gitu. Dan juga mungkin ini ya, aku pengen memfokuskan misalnya ke teman-teman yang mungkin masih muda gitu, masih produktif, kejar aja dulu buat pengalaman berharga kamu gitu, dan fokus untuk memberikan value. Dengan value, uang akan datang dengan sendiri ya teman-teman. Maksudnya gimana? Beda gitu, orang yang memang misalnya mereka menjual sesuatu gitu, mereka jualan dengan kualitas terbaik, terus juga misalnya kayak wah saya mau memberikan sesuatu atau hasil karya saya yang terbaik untuk orang, value-nya apa gitu. Terus dengan sendirinya orang melihat value kamu, orang menghargai hasil kerja keras kamu gitu ya, orang ya itu akan datang dengan sendiri dan kembali lagi ke kamu dengan hasil yang sudah kamu berikan kepada mereka. Bukan sesuatu yang kayak kamu ngejual sesuatu gitu ya, atau bahkan melakukan sesuatu, mana duitnya gitu. Emang nggak ada duitnya, nggak malas lah gitu. Itu orang juga akan malas untuk memberikan kamu kesempatan untuk bisa memberikan kamu pengalaman untuk menggali, explore, atau bahkan mungkin kayak potensi kamu tuh di mana gitu ya. Jadi jangan kejar duitnya dulu ya, karena dengan nggak tahu ya, aku ngalamin gitu. Kalau di aku nggak pernah ngejar uang kayak harus begini nih, harus sekian, tapi aku fokus gitu. Aku pengen ngebantu teman-teman dari segi sharing experience kerjaan gitu, atau bahkan mungkin kayak mana yang salah gitu. Ya, aku fokusnya di situ gitu. Bukan kayak misalnya ada orang nawarin kayak ini harus segini ya, enggak gitu. Aku lebih fokus kepada value apa yang aku bisa berikan. Sama aja kalau misalnya di dunia kerja gitu. Ya, terus tambahin lagi. Kalau misalnya teman-teman udah paham gitu ya tentang value, tentang jendela Johari, ini mantepin. Ya, jadi di dunia kerja teman-teman ya, aku bisa bilang ada 8 poin penting ya, yang minimal banget teman-teman harus punya untuk bisa apa? Membantu kamu dalam menemukan passion kamu, atau bahkan mungkin kesempatan karir kamu yang lebih baik lah. Yang pertama, sebagai mungkin fresh graduate, job seeker, atau bahkan mungkin yang udah kerja sebagai profesional, ya kita harus punya profesionalisme dan etos kerja lah, bahasa Indonesianya gitu ya. Mulai dari kita bertindak ke orang lain, kemudian juga cara menghadapi orang lain, itu belajar dari sana. Terus communication dijaga, gitu. Kita harus tetap sopan, kita harus tahu posisi kita di mana, gitu. Jangan sampai ketika kita sedang belajar sesuatu hal baru ya, atau bahkan mungkin bisa dibilang sesuatu yang kayak saya nih lagi pengen ini tapi terkendala komunikasi gitu, belajar gitu. Misalnya kayak kamu pengen dapat ilmu baru dari orang yang jauh lebih tua dari kamu, belajar untuk gimana berkomunikasi dengan mereka. Itu yang akan sangat-sangat membantu kamu dalam mungkin menggali diri kamu sendiri gitu. Terus juga lanjut critical thinking dan problem solving, belajar ya ketika teman-teman melihat sesuatu kondisi yang bisa dibilang yang sesuatu yang bikin teman-teman gemes gitu, atau bahkan mungkin kayak kamu dikasih tugas gitu, belajar dari hal sini juga. Teamwork and collaboration ini juga penting ya, namanya kerja kita nggak bisa mengandalkan diri sendiri, pasti harus berkolaborasi dengan orang lain. Digital teknologi ini jelas gitu ya, jadi sesuatu yang kita harus pelajarin di dunia digital ya, harus zaman sekarang untuk bisa menggali diri kita jauh lebih lagi gitu. Kenapa? Karena kerjaan sekarang udah mulai digital, orang-orang yang ketinggalan bahkan mungkin nggak bisa ngetik itu sangat-sangat jauh ketinggalan ya. Jadi untuk mendukung menemukan passion kamu, atau bahkan mungkin menggali diri kamu jauh lagi, harus punya kemampuan digital juga ya. Pelajarin tuh minimal misalnya basic Microsoft Office, minimal paham lah semua penggunaan sosmed gitu, minimal kamu paham kalau misalnya ada troubleshoot komputer gitu. Itu aja dulu ya. Terus juga leadership ya, tadi aku udah bilang apakah semua orang bisa memimpin? Bisa, tapi nggak semua orang demen gitu ya. Tapi teman-teman harus bisa gitu untuk bisa memimpin, baik itu jalan yang rapat, baik itu program, memimpin orang itu ya.
Terus lanjut lagi global and intercultural fluency ya, di mana teman-teman akan menghadapi persaingan dunia secara global gitu. Jadi pada saat mungkin teman-teman menemukan passion, menggali diri teman-teman sendiri gitu ya, teman-teman juga harus sadar bahwa sepanjang perjalanan teman-teman akan ketemu dengan orang mungkin dari luar daerah, dari luar negara bahkan ya. Jadi teman-teman harus juga minimal belajar bahasa asing ya untuk bisa membantu kamu dalam menemukan passion kamu. Dan juga karir manajemen. Target kamu jelas, mau ke depannya mau seperti apa. Kamu bikin tuh runtut gitu. Oke, saya pengen jadi I don't know, apa sih sekarang posisi yang lagi happening, bisa dibilang ya paling gampang lah HRD gitu ya. Aku pengen jadi HRD. Oh, apa yang harus saya kejar gitu. Misalnya kamu udah kebayang, oh karena saya senang nih waktu jadi admin HRD, coba deh saya kejar sesuatu atau bahkan mungkin karir saya di HRD. Jelas gitu. Kamu pengen jadi HRD, wah kamu udah punya basic admin, tapi kamu masih kurang misalnya di dunia rekrutmen gitu ya, berarti kamu main-main aja atau bahkan mungkin bukan main-main ya, tanya-tanya ke agensi rekrut gitu, kira-kira ada lowongan nggak gitu, atau bahkan mungkin kalau kamu punya teman tanyain kira-kira kalau ngerekrut tuh dicari apa gitu, supaya apa, kamu sedang meniti karir path kamu gitu, kamu sedang misalnya kamu ada di satu titik gitu, tapi kamu harus bisa lompat ke titik 4. Nah, kamu baru punya titik 1 di mana kamu bisa ngadmin HRD. Untuk bisa naik ke titik 2, kamu harus menguasai rekrutmen. Titik ketiga, kamu harus menguasai tentang bagaimana manage orang gitu ya. Titik keempat, berarti kamu harus belajar tentang bagaimana perusahaan itu bekerja ya dari sisi HR itu. Ya, jadi kamu jelas mau ngejar seperti apa, dan itu yang akan membantu kamu dalam mengembangkan diri kamu, dan terutama buat sesuatu yang dinamakan passion. Gitu. Nah, aku punya satu kalimat gitu ya, satu kalimat yang buat aku mungkin teman-teman akan tertrigger gitu. Jadi if you really want something, you will work hard for it. That's called a passion. Gitu. Jadi ketika teman-teman pengen banget gitu ya, apapun halangannya, apapun rintangannya, apapun yang teman-teman akan hadapi, teman-teman akan mengusahakannya untuk dapat. Gitu. Misalnya, teman-teman passion saya adalah menjadi manajer keuangan. Gitu. Berarti saya harus belajar tentang basic finance. Berarti saya harus kejar sertifikasi ya misalnya kayak CFA gitu. Itu mahal sih, tapi ya anggapannya seperti itu gitu. Berarti saya harus menguasai bidang-bidang perpajakan misalnya gitu. Itu yang teman-teman kejar. Susah iya, mahal mungkin. Tapi ketika teman-teman pengen ya, atau bahkan mungkin udah ada bayangan, saya akan ke sana gitu. Kamu akan mengusahakannya apapun itu. Gitu. Ya, jadi itu yang namanya passion. Tapi sekarang tuh passion bukan cuma sekedar passion lagi, dikembangkan lagi. Jadi mungkin teman-teman pernah dengar ikigai gitu ya. Nah, jadi ikigai ini merupakan sebuah Japanese concept meaning of a reason for being. Nah, itu. Ngomongin passion zaman sekarang bisa dibilang agak sedikit ketinggalan. Gitu. Tapi kita harus bisa menemukan makna hidup kita. Ini lebih berat lagi gitu ya. Tapi kalau misalnya kita gambarkan secara gampang gitu ya, teman-teman lihat deh. What you love and what you're good at itu dinamakan passion. Alias apa yang teman-teman suka, apa yang teman-teman bisa, itu passion. Gitu. Nah, itu di mana sesuatu yang kayak kan tadi to passion, to suffer, alias ada perasaan senang, tapi ada juga yang kita korbankan, alias ya kita apakah bisa mendapatkan uang belum tentu gitu. Apakah kita bisa menjadikan sesuatu yang bisa dijadikan profit belum tentu, karena kita senang ngerjainnya. Kita memang pengen gitu. Terus juga what you can be paid for, what you are good at, itu dinamakan comfortable gitu. Nyaman gitu. Saya bisa dibayar dan saya bisa ngerjain ini, profession. Nyaman, tapi kadang-kadang kayak saya nggak seneng gitu. Bahkan saya bukan sesuatu yang akan saya tekunin gitu. Nah, itu kan beda ya. Kalau tadi kan passion mau nggak dibayar atau enggak, saya akan ngejar karena saya senang gitu. Tapi ya basicnya ada potensi nggak dibayar misalnya. Terus juga kayak saya senang, saya bisa ngerjainnya, saya bisa dibayar, tapi saya nggak senang-senang amat gitu. Nyaman memang, tapi ya kita nggak akan dapat perasaan senang itu. Terus juga what you can be paid for, what the world needs gitu, alias vocation, alias kayak
sesuatu yang dunia butuhkan, kayak misalnya kita NGO, kita juga dibayar gitu. Tapi apakah itu sesuatu yang kita suka? Apakah itu sesuatu yang kita bisa? Belum tentu. Gitu. Jadi kayak ya udahlah kerjain aja, toh juga dikasih duit gitu. Itu kayak gitu. Terus what you love and what the world needs ini ya. Delight and fullness, kamu akan punya sensasi di mana kamu akan sangat-sangat bersemangat, tapi ya balik lagi nggak ada uang ya. Gitu. Nah, yang paling ideal itu yang dinamakan ikigai, alias passion dapat, profession dapat, vocation dapat, dan mission itu dapat. Gitu. Jadi ini adalah sebuah konsep yang bisa dikatakan lagi happening zaman sekarang gitu ya, yang dijalankan sama orang Jepang. Bisa dibilang ini alasan kita untuk hidup dan bisa melanjutkan baik itu pekerjaan, kehidupan, impian kita untuk kedepannya. Ya, balikin lagi, ikigai, a Japanese concept meaning for a reason for being, alias untuk apa kita hidup di dunia ini. Ya, itulah jawabannya ada di ikigai. Gitu teman-teman. Oke, thank you so much. Dan aku kembalikan lagi ke Kiki. Terima kasih banyak.